saya dukung siapa saja yang punya komitmen nasionalismenya tinggi, anti radikalisme, tapi clear, nggak abu-abu gitu. Lama-lama orang akan berpikir gitu, apa sih yang menurutmu kamu itu layak gitu ya, jadi presiden, prestasimu apa gitu. Nah, kalau begitu kira-kira yang cocok jadi penerus Presiden Jokowi siapa nih 2024 yang nih? paling mendekati, Mas. Belakangan ini para gubernur ya yang sedang menjabat sekarang ini diproyeksikan atau yang menginginkan, ada yang menginginkan mereka akan menjadi capres 2024, entah itu dari komunitas atau apa, pribadi atau bahkan mungkin ada partai. Bagaimana menanggapi ini, Pak? Kalau menurut saya sebenarnya tidak ada masalah ya, itu hak konstitusi setiap warga negara Indonesia ya. Jadi boleh-boleh saja gitu, tapi tentunya harus ukur baju di badan dulu, Pak. Jadi kayak ada beberapa kepala daerah yang kemarin itu pergi keluar dari wilayahnya gitu ya, misalnya gubernur provinsi A pergi ke provinsi B, alasannya macam-macam gitu. Itu kami memandangnya sebagai safari politik. Ini berarti kan dia itu membuang waktunya yang seharusnya dia bekerja untuk rakyat di wilayah dia membuang waktunya untuk kepentingan pribadi dia. Nah, ini yang kurang elok ya, kurang baik gitu. Jadi seharusnya mereka itu fokus saja di pekerjaan. Kalau memang mereka tuh mampu mengangkat wilayahnya ke level yang lebih tinggi, masyarakat kan tidak tutup mata gitu. Jadi seperti kemarin-kemarin ini banyak sekali gubernur-gubernur yang pencitraannya tuh lebih heboh dari pekerjaannya gitu. Ada yang naik sepeda lah, ada yang macam-macam gitu. Ini ada Mas Jopre, ya. Di sebelahnya ada Pak Ganjar tapi bukan Pranowo. Nyaris, Pak, nyaris. Tapi kira-kira beliau ini ada profil sebagai gubernur atau presiden, Pak? Ya, saya pikir dia cocok jadi gubernur ya, gubernur Lemhanas. Oh, lebih keren. Anak buahnya jenderal-jenderal. Coba ini dari jauh deh. Coba di video jarak kurang lebih 4 kilo, kayak Pak Terawan loh. Iya, betul mirip Pak Terawan. 4 kilo. Oh, 4 kilo. Yang mana pada akhirnya nanti justru membuat orang muak gitu ya, karena lama-lama orang akan berpikir gitu, apa sih yang menurutmu kamu itu layak gitu ya, jadi presiden, prestasimu apa gitu. Lama-lama akan seperti itu. Monas nih, kebetulan kita lagi ada di Monas, Pak ya gitu. Ini kan sebenarnya situs bersejarah gitu ya. Harusnya situs yang tidak boleh dirubah gitu. Layoutnya dan lain-lain, kecuali kalau di bawah tanah kita nggak kelihatan. Nah, ini malah oleh Gubernur Anies Baswedan, pohon-pohon ditebang yang usianya sudah lebih dari 50 tahun. Ditebang untuk mau mempersiapkan menjadi sirkuit Formula E. Ini buat saya ridiculous gitu ya, konyol gitu ya. Buat saya itu keputusan konyol, Pak, gitu. Karena merubah tatanan Monas hanya untuk event setahun sekali dan belum tahu dampaknya apa untuk ekonomi dan politik untuk DKI dan Indonesia secara umum gitu. Kenapa Mas Jopre ini kok menjagokan Ganjar Pranowo sebagai calon penerus Pak Jokowi? Kira-kira kenapa? Saya dukung siapa saja yang punya komitmen nasionalismenya tinggi, anti radikalisme, tapi clear, nggak abu-abu gitu. Kembali ke masalah Pak Ganjar ini. Sebelah Bapak itu kan ada namanya Pak Ganjar. Iya. Pak Ganjar tapi bukan Pranowo. Ya, Kalau misalnya- berarti bukan calon presiden. Kalau Bukan calon- Pranowo. Kalau calon apa cocoknya dia? Ya, Cocoknya calon apa? ini dari namanya aja udah bagus kan, Ganjar. Itu semacam hadiah. Beliau adalah hadiah buat di grup kita jadi rame. Kalau nggak ada dia nggak rame. Iya, setuju. Iya. Bu Anies Baswedan
Gubernur DKI yang sekarang ini kan bakal berakhir masa jabatannya 2022 ini. Ya, Yang cocok jadi penerusnya siapa ini? penerus jadi nggak ada yang mau nerusin jadi Anies, siapa? Anies sendiri yang mau. Penerus apa? Penerus jadi gubernur. Nah, Oh ya, banyak kandidatnya banyak. Tapi kan 2 tahun ke depan itu mungkin ada namanya pejabat yang menggantikan tugas beliau sementara. Jadi kalau yang menggantikan Anies nggak ada. Yang mau jadi Anies mungkin, ya cuma Anies sendiri. Orang lain nggak ada yang mau jadi Anies, cuma Anies sendiri, nggak ada yang mau. Ini kalau gantiin Anies itu gampang. Dulu susah gantiin Ahok karena Ahok pinter, cerdas, duit gak dibuang-buang, susah nyari penggantinya. Iya nyata. Kalau gantiin Anies, aduh, merem aja dapat 1 kalau gantiin Anies ya. Ini sorry ya. Saya dikomporin sama Bobby. Mas Bobi, Apa? Mas Bobi, sehat ya? Nah, Ya beli. Anies Baswedan itu kan bakal berakhir masa jabatannya bulan Oktober 2022 nih. Nah, Nanti kan diganti PLT, ya, nggak langsung pilkada. ya, 2024 pilkada di Jakarta dan di seluruh Indonesia. Mas Bobi mau nggak dicalonkan jadi DKI 1? Waduh, saya jangankan DKI 1, Amerika 1 pun saya mau. Oh gitu ya? Tapi ini penugasan. Iya ya. Nah, Tapi kalau secara- begitu, kira-kira yang cocok jadi penerus Presiden Jokowi siapa nih yang 2024 nih? paling mendekati mas. Pastinya nggak bisa sama yang ada ini, tapi yang paling mendekati dia, karena dia berkewajiban meneruskan legasinya Pak Jokowi. Kok teka-teki banget sih? Iya mas. Kalau menurut Ibu siapa Bu? Penerusnya Pak Jokowi ini siapa Bu? Yang cocok nih Bu? Kalau lihat dari kacamata saya sih Ganjar. Ganjar siapa nih Pak? Ini ada Pak Ganjar juga Ganjar loh. bukan Pranowo. Bapak dibilang akan menjadi penggantinya penerusnya Pak Jokowi loh. Bukan. Dia Ganjar bukan Pranowo. Oh, jadi Ganjar yang mana nih? Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Oh gitu. Sesama kami sama-sama kader dari PDIP. Oh gitu. Yang paling mendekati Pak Jokowi. Yang paling mendekati ya. Setuju nggak kalau Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah yang sekarang dianggap mendekati Pak Jokowi? Saya rasa iya ya. Pastinya sama banget, nggak, tapi paling mendekati Pak Jokowi adalah dia ini yang terbaik. Sampai saat ini ya. Ya. Oh, gitu ya Bu ya. Pak Ganjar Nah, bukan inilah yang sering disebut sebagai Pak Ganjar, bukan Pranowo. Nah, kalau Bapak sendiri yang cocok jadi penerusnya Pak Jokowi siapa nih Pak? Yang cocok Ya, ya yang sejalan dengan Pak Jokowi yang paling tepat. ya siapa itu Pak? Nah, kalau nama saat ini kita belum bisa memastikan karena apa yang kondisi sekarang ini masih abu-abu ya. Semua. Tapi Bapak pakai baju putih hari ini kok abu-abu Pak? Nah, saya kan alirannya Pak Jokowi. Gitu ya. Jangan ikut abu-abu. Ya. Harapan Indonesia ke depan bagaimana nih Pak? Ya dengan terjadinya kesinambungan Pak Jokowi, semoga Indonesia tambah maju lagi. Itu yang diharapkan, saya kira bukan dari saya aja, seluruh rakyat Indonesia. Itu harapannya ingin terus berkesinambungan dan maju. Jangan seperti di Jakarta, apa yang sudah dibangun Ahok dihancurkan dengan penerusnya. Jadi itulah ya, orang itu harusnya ukur baju di badan gitu. Kalau saya malu Pak gitu, saya malu gitu, karena sebenarnya kan kepala daerah itu adalah pelayan masyarakat, bukan bos. Sama presiden juga sebenarnya bukan bos. Jabatan presiden itu pengabdian, bukan pekerjaan. Jadi jangan rebutan lah gitu. Jangan rebutan itu, karena pertanggung jawabannya itu dunia akhirat Pak. Jadi untuk kawan-kawan saya kepala daerah gitu, atau siapapun yang ingin mencalonkan diri jadi Presiden Republik Indonesia, tolong ukur baju di badan dulu gitu. Ini bukan soal boleh atau tidak boleh kok boleh. Tapi apa kita tidak ada rasa bersalah kalau kita justru merusak tatanan yang sudah dibangun dengan baik menuju ke arah yang lebih baik gitu. Apa kita nggak ada rasa bersalah? Gitu. Yang kita pertaruhkan ini kan 280 juta
jiwa, Pak. Nggak main-main. Indonesia negara besar, Pak. Jadi presiden Indonesia tuh mungkin salah satu pekerjaan terberat di dunia, Pak. Jadi jangan merasa aku sudah mampu nih jadi presiden. Nah, tanya pada diri dulu. Dan jangan sampai juga Anda terprovokasi oleh orang-orang di sekeliling Anda yang sebenarnya ingin mengambil keuntungan kalau Anda jadi presiden gitu. Karena Anda sendiri juga belum tentu jadi presiden, belum tentu terpilih juga gitu. Jadi saya pikir kok bijak lah gitu ya, bijak gitu. Jadi di atas hak itu ada yang namanya kewajiban.